Sahabat Mozaik Keluarga Katolik dimanapun Anda berada, salam jumpa. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali bersama dengan saya, Stella Anjani, yang akan memandu Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan dalam Mozaik Keluarga Katolik, sebuah acara yang membahas berbagai isu menarik tentang balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Acara ini harapannya dapat memberikan wawasan bagi sahabat mozaik keluarga Katolik tentang berbagai dinamika yang terjadi di usia-usia tersebut. Saya di kesempatan kali ini ditemani oleh seorang psikolog yang banyak berkecimpung dalam kegiatan di masyarakat, yaitu Mbak Dwi Ani Vekda, MSI Psikolog. Apa kabar Mbak Ani? Mbak Ya. Ani belum? Ya, Baik, Mbak Stella. aduh Mbak, tampak kelihatan baik sekali ya Mbak. Meskipun Baik Mbak Ani sekali. lagi gak di Jakarta ya, Iya, aku lagi di Kopeng Salatiga. semoga jaringan kita Iya, aman-aman mudah-mudahan ya. ya jaringannya bagus ya. Iya, senang sekali Mbak Ani bisa bergabung bersama kami. Terima kasih ya Mbak. Bersama kita ini Sama-sama. juga ada em, para pendengar, para sahabat Mozaik Keluarga Katolik di GoPlay dan juga di YouTube. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Meskipun usaha apa cuaca saat ini tuh lagi panas-panasnya ya Mbak Ani. Iya, Lagi panas banyak yang banget. sakit, ya. Semoga semua Iya. dalam keadaan sehat. Nah, Semoga. jika ada dari sahabat Mozaik Keluarga Katolik yang ingin mengirimkan berbagai topik ataupun juga mau menyampaikan cerita-cerita untuk kami bahas, bisa melalui email di mkk01kajrl@gmail.com atau bisa juga melalui WhatsApp ke nomor 0815 4259 6969. Saya ulangi sekali lagi, nomor WhatsApp yang dapat Anda hubungi di nomor 0815 4259 6969. Nanti topik-topik yang terpilih atau cerita yang menarik untuk dibahas akan kita tayangkan tentunya dengan nama-nama yang disamarkan supaya kerahasiaannya terjaga. Nah, sahabat Mozaik Keluarga Katolik juga bisa melakukan subscribe ke akun GoPlay Komsos KAJ atau melalui YouTube di channel KAJ Radio Live. Supaya nanti kalau ada siaran terbaru, seperti kali ini kita membahas topik yang menarik, ini tentu notifikasinya bisa masuk ke handphone Mozaik sahabat Mozaik Keluarga Katolik semua. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang judulnya Anakku Korban Medsos. Hmm. Seru banget ya Mbak Ani kayaknya. Ini banyak korbannya, Mbak. Nah, sebagai gambaran nih bagi sahabat Mozaik Keluarga Katolik, saya akan menceritakan kasus yang masuk ya, cerita dari seorang perempuan namanya Marla. Nah, Ibu Marla ini memiliki seorang anak perempuan yang usianya remaja, yaitu 17 tahun nih, Mbak. Hmm. Namanya anaknya Marla ini adalah Santi. Hmm. Nah, mereka ini tinggalnya di Semarang. Santi ini anak yang berprestasi dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya, melanjutkan kuliah di Jakarta. Hmm. Di Jakarta, Santi tinggal bersama dengan tantenya namanya Mira. Nah, Mira ini adalah adiknya Marla. Jadi kurang lebih kita kebayang ya, em, Santi ini berpindah kota untuk sekolah lebih lanjut dan tinggalnya sudah tidak dengan orang tuanya lagi. Nah, ceritanya di semester kedua kuliahnya Mira, di kuliahnya Santi, Mira ini menemukan bahwa Santi itu menunjukkan perilaku-perilaku yang mencurigakan nih, Mbak Hmm. Andi. Oke, Jadi di oke. minggu-minggu awal kuliah, biasanya Santi ini tuh bercerita tentang Hmm. keseruan dia kelas Iya. ketika Hmm. dia sampai di rumah. Nah, ketika dia sampai di rumah ini pun juga biasa pulangnya tuh jam 6 sore gitu tuh udah di rumah. Tapi lama-kelamaan
Mira, si tante ini menemukan bahwa Santi ini semakin lama pulangnya semakin larut. Hmm. Bahkan dia bisa lewat dari jam 12 tuh baru sampai di rumah. Tiap kali Santi ini ditanya oleh Mira, dia pulang dengan siapa, caranya dia pulang bagaimana, itu tidak dijawab. Jadi Santi langsung masuk ke kamarnya gitu. Melihat perilaku ini, Mira ini agak mulai bertanya-tanya, Hmm. apalagi didukung dengan perubahan perilaku lainnya nih. Jadi awal-awal ketika kuliah, Santi ini tuh rajin membaca, membeli, membawa buku ke sekolah, ke kampusnya untuk kuliah. Nah, sekarang ini Mira tuh jarang melihat Santi membawa tas besar ke kampus, jarang kelihatan bersama dengan buku-bukunya. Hal ini membuat Mira tuh menjadi bertanya-tanya dan biasanya Santi ini juga menghabiskan waktu makan malam tuh di rumah sambil ngobrol, sambil menyapa orang-orang di rumah. Nah, karena terasa semakin sulit untuk dijumpai, Santi ini juga eh, apa semakin sering gitu ya mengunci diri di kamar, bahkan sering ditemui oleh Mira tuh dia gelap-gelapan di kamar. Hmm. Ini membuat apa ya Mira tuh menjadi muncul concern gitu, muncul kekhawatiran karena em, merasa Santi ini semakin berjarak gitu ya, semakin jauh dari tantenya. Padahal mereka tinggalnya serumah nih. Mira mulai khawatir dan menceritakan perubahan perilaku Santi ke Marla, ibunya, karena em, apa ya, suatu hari Santi itu ditemukan ya oleh tantenya, oleh Mira, itu sambil gelap-gelapan di kamar tuh sambil teleponan gitu. Jadi kamarnya gelap, tapi em, Mira bisa dengar dari kamar Santi itu ada suara-suara orang lain lagi bercakap-cakap sama Santi. Mira tuh sebenarnya penasaran banget Santi tuh ngobrol sama siapa, berinteraksi dengan siapa. Tapi Santi ini nggak pernah mau cerita nih, Mbak. Hmm. Akhirnya Mira dan Marla berusaha mencari tahu bagaimana Santi di akun-akun sosial medianya. Dicari tahu lah di Instagram, di TikTok, di semuanya itu dicari tahu sama mama dan tantenya, tapi tidak mendapatkan informasi apapun. Postingan Instagram Santi juga yang terakhir yang bisa dilihat oleh mamanya dan tantenya itu adalah postingan ketika dia merayakan kelulusan waktu SMA. Berarti udah cukup lama ya, udah kurang lebih 6 bulan, 8 bulan yang lalu. Nah, suatu hari ketika Santi ini ke kamar mandi, Mira mengambil handphone dari Santi dan menemukan bahwa di handphone tersebut ada foto-foto selfie-nya Santi yang tanpa busana. Dan ini ada ditemukan juga waktu em, Mira pegang handphonenya itu tuh ada masuk notifikasi-notifikasi dari aplikasi Kencan yang isinya tuh sapaan-sapaan yang kurang sopan gitu, kurang senonoh. Di situasi seperti ini Mira dan Mara tuh menjadi bingung sehingga menceritakan eh, cerita ini ke kita semua. Harapannya bisa mendapatkan apa ya, bisa terjawab nih kekhawatirannya atas perilaku Santi yang dikhawatirkan oleh Mira dan Marla. Ini bisa jadi Santi ini menjadi korban kekerasan seksual digital. Nah, kalau dari Mbak Ani bagaimana menanggapi cerita? Aduh, dengar cerita Mbak Stella, saya merasakan rasa pedih ya buat paling tidak buat Ibu Marla dan Ibu Maria ya Ya, adiknya tadi ya. Ibu Mira ya. Mira, sorry. Ibu Marla dan Ibu Mira pasti kan dia khawatir sekali ya. Jadi Santi menunjukkan perubahan perilaku yang sangat tidak nampak gitu ya, sama maksudnya nggak biasa. Dan kemudian eh, dia juga menarik diri. Itu kan membuat orang lain menjadi khawatir, apalagi dia sama ibunya jauh kan, bukan di tempat Iya, sama ibunya ya.
Jadi saya prihatin sekali, pasti Santi itu juga merasa sangat, mungkin sangat takut ya, kemudian sangat marah, sangat sedih, yang kita nggak tahu nih ya. Gitu. Waduh, kasihan sekali nih Mbak Stella nih, saya ikut merasakannya jadinya ya. sebagai ibu ya. Iya, sebagai seorang ibu. Memang situasinya tidak mudah ya, Mbak Ani. Apalagi sekarang kan anak-anak tuh apa ya semua orang ya mudah gitu ya berinteraksi di sosial media secara digital. Mm-mm. Nah, kalau misalnya kita mau mengenali nih tanda-tanda apakah anak kita menjadi korban kekerasan seksual secara digital, apakah Mbak Ani bisa membagikan cara Gambarannya untuk ya. mengenali ya tanda-tanda Gambaran umumnya. Sebetulnya yang ditunjukkan oleh Santi bisa jadi menjadi satu kekhawatiran kita atau tanda-tanda yang perlu kita perhatikan. Bisa jadi memang agak dekat ke sana ya. Jadi misalnya mungkin saja dia menarik diri karena dia memang sedang sangat sulit mengendalikan emosinya itu. Jadi dia memilih untuk mengurung diri di dalam Mm-mm. kegelapannya, tapi dia mungkin juga tidak bisa menolak apa yang kemudian dirasakan lebih besar dalam pikirannya, lebih besar dari dirinya ya. Dia jadi sangat tertutup kan? Dia menunjukkan dia tidak bergaul lagi begitu. Kemudian kelihatan sedih, kelihatan cemas, mungkin juga kelihatan takut tapi agak ditutup-tutupin maka dia mengurung diri gitu ya. Kemudian mungkin kasus seperti ini biasanya si korban itu juga akan sering mengalami mimpi buruk biasanya. Tapi mimpi buruk yang dia tidak bisa ceritakan. Jadi tambah kasihan lagi karena dia akhirnya nggak bisa tidur kan. Nah, ini yang kemudian menjadi sangat mengganggu sekali dan jelas sekali bahwa mungkin saja sangat bisa pelajarannya jadi terganggu karena orang-orang seperti ini pasti tidak akan bisa konsentrasi. Pasti nggak Ya, akan ya, ya. konsentrasi ya, kasihan sekali ya. Dia kehilangan konsentrasi, kemudian, nah ini yang parah nih yang dikhawatirkan adalah apabila Mm-mm. memang korban-korban seperti ini bisa jadi dia punya keinginan untuk menghabisi dirinya karena seperti nggak ada jalan keluar karena dia pengen ngomong juga mungkin takut, mungkin malu Ya, begitu. ya, Apabila yang memang terjadi itu membuat dia seperti itu. Nah, itu ya kira-kira bisa. ya yang bisa Ya. dikenali dari mereka. Begitu, Mbak. Nah, em, situasinya kan rumit ya, Mbak Ani. Tadi bisa kita Mm-mm. bayangkan mungkin jadi sulit tidur karena ada mimpi buruk Iya, akibat dari semua perasaan dia tuh tidak tersampaikan ya ke orang lain dan sebagainya. Kemudian perasaannya itu nggak akan enak banget. mempengaruhi, Iya, iya, betul. kemudian itu akan mempengaruhi pendidikannya dan sebagainya. Mm-mm. Nah, di situasi Sebetulnya gini, Mbak, apabila itu kemudian diketahui atau dikenali gitu, memang yang paling gampang adalah menemani dia. Artinya, ya jangan kemudian didiamkan gitu ya. Kalau ada kesempatan yang ngajak ngomong dari mulai yang santai-santai sampai mungkin kalau dia sudah merasa nyaman dia bisa membuka diri misalnya kayak gitu ya. Jadi Santi ini mungkin sangat butuh dukungan seperti itu. Jadi mendukung dia, menunjukkan dukungan, bukan kemudian kepo nanya nih ya, tapi ngajak ngobrol gitu, nunjukin dukungan. Nah, kemudian sampai akhirnya kita tanya, ada apa sih sama kamu? Misalnya kayak gitu ya. Tapi kita coba dulu. Nah, itu mungkin bisa bisa sedikit membuat Santi jadi berani untuk kemudian keluar lagi dari situ. Rasanya sih gitu. Aku ngerasain eh, pedih-pedihnya gitu ya. ya, ya, kebayang. Jadi daripada kan tadi dari cerita kita bisa mengetahui ya Mbak Ani bahwa ketika Santi pulang itu mungkin dia juga sudah tahu ya dia merasa bersalah pulangnya lewat dari jam yang seharusnya. Udah gitu masih ditanya pulangnya sama siapa itu kan Iya, jangan-jangan malah membuat Santi membuat dia jadi merasa takut kan? iya Jadi merasa terhakimi gitu ya. ya. Serba salah ya. Nah kalau di situasi kayak gitu tuh sebaiknya gimana ya Mbak Ani? Iya, Maksudnya apakah artinya.
sebagai orang tua tuh memberi waktu dulu atau gimana ya? Bagaimana kita mulai membangun Mm-mm. komunikasi yang dia kemudian mau terbuka ya. Memang ini nggak gampang, Mbak. Karena gini, salah satu yang sangat memprihatinkan adalah dari kasus-kasus gini, itu kan biasanya anak-anak muda ya, Ya. dia tuh enggan ngasih tahu. Sangat ada kekhawatiran. Ngasih tahu apa sih yang sedang terjadi itu dia kayaknya nggak begitu sulit lah. Dia sulit untuk memberitahu apa yang terjadi pada dirinya ya. Ya, ya. Eh, dia takut juga. Dia takut, takut disalahkan, dipermalukan, takut mengecewakan. Itu kan yang ada di dalam dirinya ya. Jadi dia nggak tahu mesti minta bantuannya kemana. Itu biasanya gitu yang ada di Hmm. dalam diri si korban. Sementara kita juga takut untuk ngajak ngomong, nanti malah lebih parah gitu. Iya Jadi sih. akhirnya diem, freeze semuanya. Dan itu yang membuat lebih parah pada saat si orang seperti Santi ini kemudian tidak tersapa. Kayak tahu dan Mm-mm. eh, yang menjadi sangat eh, semoga tidak terjadi adalah terlalu jauh gitu menjadi dia kemudian menjadi terlalu kesepian, terlalu takut akhirnya mengakhiri dirinya itu kan sangat kita tidak inginkan ya karena dia menjadi korban itu. Nah, sebetulnya apa sih ya yang bagaimana sih cara cara membuat atau membuat uh, ada hubungan mengawalinya gimana ya? Apa sih sebenarnya begini loh orang tua itu kan sebetulnya kan uh, bisa melakukan percakapan yang rutin dengan anak ya. Mm-mm. Kalau itu rutin terjadi dan ini dia tidak, nah itu pelan-pelan dia bisa masuk ke, ayo dong ngobrol, biasanya kamu kan ngobrol, misalnya kayak gitu ya. Itu kan percakapan rutin yang mencoba di, ini, nggak langsung aja, "Kakak, kamu ada apa sih?" Nggak tanya gitu ya. Tapi, pengen denger lo cerita kamu lo, gimana? Gitu kan. Nah itu sebenarnya sebelum terlalu jauh dia menarik diri, itu percakapan rutin itu harus disadari oleh orang tua untuk selalu ada, begitu ya. Dan itu kemudian menjadi penting. Dan sebagai orang dewasa yang melindungi anak ini atau remaja ini, memang kita harus punya apa ya? Kalau zaman sekarang tuh bilangnya kan kepo. Anak kita dikepoin nggak apa-apa. Cuman cara ngepoinnya bukan dengan menghakimi, tapi coba memahami apakah ada tekanan-tekanan sosial yang dihadapi atau ada hal-hal lain. Nah, itu kan kepo itu nanti bisa masuk di pembahasan rutin tadi. Asal caranya eh, menjadi lebih santai gitu, tidak jadi keponya jadi pengen tahu ini ada apa nih, ada yang salah sama kamu, temanmu kenapa segala macam gitu. Kamu pulang sama siapa tadi, kok aku nggak tahu, misalnya kayak gitu. Itu kan membuat anak menjadi semakin takut ya. Jadi mungkin lebih woles gitu ya, lebih santuy, tapi tetap tetap keponya itu tetap ada di dalam benak si orang tua. Nah, kemudian kalau memang itu sudah kemudian menjadi nyaman adalah mungkin bisa ngasih mulai masuk ke sana. Ada apa dengan kamu? Ya, ada apa Mm-mm. dengan kamu? Kemudian mulai mungkin menyentil-nyentil sedikit. Bisa cerita eh, ada lu teman yang begini loh. Kamu dengar nggak yang kayak gitu? Misalnya kayak itu kan jadi kayak nyerempet-nyerempet kalau dia udah terbuka pasti nanti dia pikiran saya sih karena saya juga ngalamin dengan anak saya. Dia akan kebuka kok. Kalau kita tidak tidak menghakimi dia. Dan pada saat dia kemudian mengakui kita tetap tenang. Jangan kemudian hah, itu gimana? Siapa? Ayo kita laporin misalnya kayak gitu. Semakin takut dia. Ya kan jadi Iya. kita harus tahan diri deh. Untuk percakapan itu kita memang harus tahan diri. Dan memang tetap harus diingatin begini loh Mbak Stella. Kita bilang sama dia, Mm-mm. tugasmu tuh belajar. Kemudian misalnya ada kesulitan ya ayo dibahas karena tugasku adalah membantu kamu gitu. Saya tuh sering kali bilang sama anak saya begini nih Mbak Stella. Please help me for helping you. Kalau kamu nggak mau Hmm. beritahu, nggak menginformasikan kepada saya, bagaimana mungkin saya bisa menginformasikan kepada kamu, membantu kamu, melindungi kamu. Nah, yang kayak gitu-gitu dia merasakan, jadi dia merasa, oh iya ya, aku tuh sebetulnya disayang loh, gitu. Jadi penting sekali untuk mengingatkan
anak-anak remaja kita bahwa kita nih yang orang dewasa itu suportif loh buat kamu, pensupport. Kita akan dukung kamu. Nah, ingetin itu. Jadi jangan pergi terlalu jauh sendirian dalam keadaan ketakutan. Karena kami pasti akan melindungi kamu. Nah, itu yang harus kayak apa dijejalkan gitu loh di dalam pikiran. Harus diulang-ulang Harus terus ya. diulang-ulang supaya kita nggak Opininya tuh. kehilangan. Bukannya kita pengen mengendalikan mereka, enggak, sama sekali enggak. Tapi kita ingin supaya kalau mereka ketakutan, anak-anaknya cemas, dia tahu bahwa ada loh orang yang sayang sama dia, ingin dia baik-baik saja. So tell us, katakan kepada kami gitu kan. Nah itu sih sebetulnya yang mungkin sebaiknya kita mulai dengan gaya-gaya seperti itu gitu. Saya pikir sih begitu Mbak, karena ini pengalaman dengan anak remaja tuh memang ngomongnya susah ya. Nggak Iya, usah kalau agak dia tricky ada ya. masalah. Lebih tricky, harus sangat tricky. Nggak usah kalau dia ada masalah. Dia nggak ada masalah aja, kayaknya ngomong susah banget. Jadi kita memang mesti Iya, iya, iya. sabar, mesti tahu. Kebayang. Aduh, begitulah Mbak Steph. Iya, Mbak Ani. Tapi tadi tuh menarik banget ya, kata kunci, please help me to help you, gitu. Jadi, Ya, ada nuansa kerjasama yang ingin diciptakan antara orang tua dan anak yes. Betul sebagai sekali. satu tim gitu ya. Iya. Jadi kita tuh kan sebetulnya memang harusnya menjadi tim yang sangat kuat ya antara orang tua anak atau orang yang dewasa yang melindungi dengan Iya, dirinya itu sehingga kita saling mendukung, saling melindungi dalam tanda kutip. Nah, karena itu sebagai orang dewasa seandainya saja nih seandainya kan bisa sangat mungkin ya kita ini yang kepengen banget terlindungi dia itu nggak mampu lindungi kalau masalahnya terlalu pelik tapi kita pasti kan punya akal sehat untuk iya, cari bantuan profesional dan ini banyak sekali sebetulnya yang bisa membantu ini di sosial itu banyak sekali yang menyediakan diri untuk membantu jadi kita cari bantuan profesional itu kita bisa cari gitu dan selain itu juga kita bisa backup dengan perlindungan-perlindungan yang lebih formal, misalnya kita laporkan dan sebagainya. Kalau anak itu akhirnya sudah membuka diri, kan kita bisa mulai tahap-tahap untuk melaporkan apa eh, langkah-langkah hukumnya bagaimana gitu kan, supaya seandainya ya, memang ada sesuatu yang sifatnya mengarah kepada kriminal, kekerasan seksual gitu itu kan sebenarnya ada ranah hukum yang melindungi masyarakat apabila mengalami hal itu. Nah, kalau misalnya anak kita punya kesadaran itu, dia harusnya bisa terbuka sama kita, membantu. Jangan pikir, paling dia juga mama paling nggak bisa, mama paling nggak ngerti. Nah, tunjukin kepada dia, yes, maybe I don't know how. Aku mungkin nggak tahu bagaimana, tapi aku akan mencari bantuan juga gitu loh. Nah, itu iya. kan sebetulnya mesti diberi kesadaran itu ya Mas Stella. Itu dalam pikiran saya loh. This is my opinion. Nah, Mbak Ani, ini ada Ya. yang menanggapi di GoPlay. Mhm. Dari Shaneta itu mengatakan bahwa Santi itu beruntung karena tantenya aware akan perubahan tingkah lakunya. Dan mendoakan juga semoga masalah Santi ini bisa segera diatasi. Yes, Iya ya, you're jadi absolutely right. mm-mm. Jadi sebenarnya Bu Mira dan Bu Marla ini perlu melihat juga ya segi apa mereka tuh cukup dini mendeteksi gitu. Perlu apa ya melihat ini sebagai berkat juga gitu. Belum sampai jauh Santi, tapi sudah terdeteksi terlebih dahulu. Jadi mungkin itu em, kerangka berpikir yang kemudian bisa tadi ya yang Mbak Ani terakhir sampaikan, ini bisa mencari solusi bersama dengan anak Yes. juga Ya. daripada orang tua tuh menyimpan ini sebagai kekhawatiran berdua ya bahkan ini Iya, antara kakak betul. beradik ini aja, Ya. wah gimana nih Oh, si oh. Jadi kayak orang bingung ketemu orang bingung gitu ya. Terus sebenarnya secara akal sehat kita banyak yang bisa kita temui. Dan betul sekali tadi yang dari Google itu mengatakan bahwa Santi beruntung. Ya, beruntung karena ada orang-orang yang apa
menyimak Sepeka itu detail, ya. dan mulai sadar. Kadang-kadang kan banyak orang dewasa, bahkan mungkin orang tua dari seorang anak, eh, saking sibuknya, dia nggak aware gitu. Dia seperti, oh ya masuk kamar, mungkin capek, oh ya, ya mungkin sibuk, begitu ya. Dan nggak tahu ternyata anak ini sedang sangat eh, ketakutan, cemas di kamar, matiin lampu. Nah, untung tantenya kemudian aware. Tantenya kemudian merasakan itu. Dan ini juga ya semuanya juga Tuhan ya. Jadi bersyukur Santi mudah-mudahan eh, cepat terbantu tuh Mbak ininya ya. eh, Masalahnya ya. Hmm, Maksudnya cepat bisa bisa cepat teratasi dan teratas. bisa ketahuan juga Iya sebenarnya betul. apa yang apa yang dicari Santi melalui interaksi virtualnya itu kan sebenarnya pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi ya dari Santi. Mungkin, mungkin loh Mbak. Mungkin. Bisa jadi sebenarnya udah terpenuhin ya. Ini kan udah terpenuhin ya sebetulnya udah dapat kasih sayang, udah dapat perhatian, udah dapat macam-macam banget. Nah, anak remaja Mbak, ada yang memang buat dia itu menjadi tantangan. Nah, misalnya ketemu orang baru nih yang bisa lebih lucu gitu. Walaupun Oh, tadinya dia nggak butuh tuh yang lucu-lucu gitu, tapi ini jadi lucu, menarik, memberi perhatian, dan kemudian dia menjadi ada magnet. Nah, ini yang kemudian mengapa orang tua atau orang dewasa lainnya harus peka adalah karena pada saat ini kemudian terjadi, si anak itu bisa pelan-pelan tuh menjawab. Pasti nggak mungkin sekaligus ngilang kan tuh anak ya. iya, Pasti dikit-dikit sadar. ya. Nah, pada saat dikit-dikit itu kita ketahui. Jadi sangat bisa jadi benar yang dikatakan Mbak Stella, eh, ada ada sesuatu yang mungkin dia butuhkan belum didapat. Tapi bisa jadi banyak loh anak-anak yang dari semuanya terpenuhi, disayang, diperhatikan, tapi juga lepas. Kenapa? Karena dunia di luar itu gila sangat menarik, Eh, amat sangat menarik, ya. Sehingga dia kemudian, ini ada yang lucu nih kayaknya nih gitu. Lucu itu dalam arti, unik, tantangan. Nah, udah di situ. berbeda ya Ada sama sesuatu yang yang berbeda, dia ya. hidup ya. Aduh, gimana ya kita orang tua. Mungkin biasanya dia dikelilingi teman-temannya apa pembelajar, pembaca buku, terus tiba-tiba ketemu yang Lucu, gak yang ngajakin iya ya, ketawa, gitu. bertolak belakang sama sekali itu malah jadi Belakang dengan menarik ya. rutinnya. Iya. Sangat bisa dibayangkan dan ini perlu sebagai orang tua dibutuhkan kepekaan ya untuk Betul. menangkap hal ini sebelum kemudian ini menjadi pertanyaan berikutnya nih Mbak Ani. Mm-mm. Gimana Gimana? ya caranya kita memastikan anak-anak kita itu punya mekanisme perlindungan diri gitu. Kan orang tua tidak bisa selalu bersama anak ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. bagaimana nih kita mendidik anak kita supaya dia bisa melindungi dirinya sendiri di Ya. tengah kehidupan digital ini. Waduh, gila ya. Ini kalau Rumit. kita harus, kita tuh kalau harus bersaing dengan digital, orang tua, aduh, digital itu jauh lebih menarik daripada orang tua bagi Iya. anak-anaknya. Ya, berarti kan ada yang harus dilakukan, ada kerjasama yang harus dilakukan. Di Iya. sekolah-sekolah yang baik itu memang kemudian mengadakan program seksualitas misalnya. Jadi untuk memperkenalkan anak tentang apa-apa saja yang harus diperhatikan, mulai dari kebersihannya, mulai dari fungsinya dan sebagainya, alat-alat reproduksi sampai bagaimana bersikap. Nah, sekolah-sekolah ini mulai aware dengan hal itu. Tentunya sekolah-sekolah yang memang memperhatikan kesejahteraan anak-anak ini. Karena apa? Di luar sana, Mbak, itu kalau kita bicara medsos, semuanya kan borderless. Iya. Apa yang terjadi di negara yang udah jauh lebih maju, itu juga kita bisa ngelakuin, kita bisa lihat. Sehingga anak-anak itu aksesnya itu banyak sekali untuk mengetahui dunia yang lebih luas gitu kan sebetulnya. Iya. Nah, sekarang kalau ditanya, jadi gimana dong? Kan kita semacam seperti harus bikin filter ya di dalam pikiran anak. Filternya itu berbentuk ilmu pengetahuan atau pengetahuan. Filternya itu berupa keterampilan. Filternya itu berupa nilai-nilai diri. Filternya berupa budaya keluarga.
Nah, itu semua itu menjadi semacam eh, apa ya, eh, safety net pribadi anak, ya, Ya. jadi jaring pengaman untuk diri anak itu. Ya tadi ya, ada pengetahuan, ada keterampilan, ada nilai-nilai dan sebagainya yang tadi saya katakan. Nah, kerjasama antara keluarga dalam hal ini orang tua dengan sekolah itu menjadi penting. Apa-apa yang diajarkan di sekolah, rumah harus tahu tentang misalnya seksualitas dan sebaliknya. Orang tua harus punya hubungan yang baik, yang terbuka antara orang tua dengan sekolah gitu. Nah, itu yang pertama menurut saya. Nah, kemudian apa? Pengetahuan-pengetahuan apa yang harus dimiliki anak menjadi jaring pengamannya? Ya. Misalnya begini Mbak, seksualitas itu kan mulai, ini saya nggak bilang anak remaja yang udah misalnya 17-18 tahun ya, karena ini udah terlalu Mm-mm. besar. Dari yang kecil Mbak, dari anak kecil, kan dia udah harus kenal nih bahwa tubuhnya itu begini nih. Mana Hmm. yang boleh terakses orang lain, mana yang tidak. Ya. Mulai dari, kalau mandi sekarang pintunya ditutup ya, jangan dibuka. Misalnya kayak gitu ya. Itu kan udah ada nilai-nilai. Kalau dari kamar mandi jangan langsung keluar aja telanjang, mesti pakai anduk, mesti pakai baju gitu. Itu kan apa yang mulai diingatkan dari nilai-nilai itu. Nah, juga akhirnya anak tahu mana bagian-bagian tubuhnya yang private. Dia nggak boleh disentuh orang lain. Ya. Mungkin mama boleh kalau dia sakit atau dokter. Gitu misalnya. Yang kayak gitulah. Jadi Mm-mm. bagaimana mengenalkan bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dilihat atau disentuh oleh orang lain. Itu dari kecil udah diajarin. Itu menjadi filter buat anak. Dan kemudian memang anak tuh harus diajak ngomong terus, komunikasi. Sehingga anak tidak kesempatan atau tidak punya kesempatan berpikir bahwa aku nggak mau ngomong sama mama, enakan ngomong sama ini. Kita kan akan kehilangan kesempatan untuk Memberikan memahami anak, edukasi. Ya. mengadukan edukasi. Karena edukasi itu kan harus diomongin, harus Ya. dicontohin gitu ya. Jadi bangun Ya. komunikasi itu Nah, yang bisa anak tuh tercegah dari masalah itu. Dan mau tidak mau Mbak Stella, mau tidak mau susah pun harus diupayakan, yaitu mendampingi anak dengan gawainya itu loh. Ini kan anak anak-anak tuh bisa jauh dari orang tua nggak apa-apa, tapi nggak boleh jauh dari HP misalnya gitu ya. handphone. Teman sejati itu ya. Kalau nyari Iya, di mana iya, kan iya. nggak ada internet, tanya, di sini wifi ini apa passwordnya? Masuk restoran yang ditanya wifi loh, bukan makanan loh. Gitu ya. Jadi anak jadi bisa Bahkan dampingi. ke kamar mandi juga dibawa, Mbak. Iya, ke kamar mandi juga dibawa. Kan kita bisa ngasih contoh ya, misalnya kita ke kamar mandi bawa HP anak juga gitu. Nah, kalau kita kasih contoh yang benar kan juga mungkin, ya nggak tahu sih ya, mungkin itu juga menjadi satu yang mesti dipikirin. Nah, terus ini juga Mbak, kalau anak masih kecil ya, anak tuh benar-benar udah harus diajarin tentang misalnya apa sih perbedaan jenis kelamin, baru jenis kelaminnya. Belum apa sih kalau perbedaan ya bukan jenis kelamin tapi misalnya nih gender dan sebagainya. Itu kan nggak bisa diajarin dalam waktu satu malam. Itu tuh diajarin dalam perjalanan komunikasi si anak dengan orang tuanya ya. Nah, aku rasa itu adalah salah satu apa semacam filter edukasi kepada anak. Dan di sini sebetulnya yang saya kadang-kadang suka jadi nggak pede gitu loh ngomongnya kalau gini adalah apakah orang tua mampu menjadi sosok yang pertama kali itu memberikan pemahaman tentang seks kepada anak. Karena kalau bisa itu bagus sekali. Bahkan sebelum anak dapat di sekolah, dia harus dapat nih Iya, dari iya. orang tuanya. Siapa? Kenapa? Karena dia sosok yang harusnya paling dipercaya ya. Nah, kayak gini kan gimana nih? Jadi ini kayaknya mesti ada sekolah orang tua ya kali ya kalau kayak gini ya. Berat banget ya ngomongin seksualitas sama orang tua kan. Malu Aduh. ya orang tua sendiri kadang tuh suka apa merekanya juga merasa
tidak apa ya, tidak siap untuk membuka dirinya tentang seksualitasnya ke anak. Karena juga Betul. khawatir ntar anaknya komentar. Betul. Udah gitu, yang saya sering kalau kadang-kadang orang tuh kalau kalau ngasih lagi ngasih parenting ya tentang seksualitas ke Ya, orang tua untuk seksualitas anak. Mereka selalu bilang gitu, aduh Bu, aku tuh suka takut nanti kalau aku kasih tahu anaknya malah jadi kebablasan. Udah gitu oh nanya iya. aku nggak bisa jawab gitu. Terus saya cuma jawab gini, berdoa, berdoa aja udah. Habis kalau nggak gitu, kapan mulainya kan? Jadi Iya. aku pikir sih, ya memang kita sebagai orang tua itu memang istilahnya tuh never ending learning. Belajar yang nggak pernah ada habisnya untuk anak tentang apapun. Ini baru tentang seksualitas ya, yang penting juga. Belum tentang yang lain lagi. Belum tentang masalah spiritual, belum tentang masalah emosi. Aduh, jadi memang bersyukur ya yang bisa punya pengalaman menjadi orang tua. Karena dia akan menjadi atau akan bisa belajar terus gitu loh seumur hidupnya untuk anaknya. Gitu Mbak Stella tuh pikiran saya. Oh, saya jadi ngomongnya kebanyakan ya. Tapi ini menarik banget loh Mbak Ani. Apalagi tadi sesudah Mbak Ani bilang apa tentang spiritualitas dan Mm-mm. sebagainya itu juga kadang menjadi PR yang berat Hmm. juga ya bagi Mm-mm. orang Apalagi tua. zaman sekarang loh, Mbak Stella. Iya, Aduh, ampun lah. Anak-anak suruh gereja, ayo ke gereja. Aku online aja ya. Terus kan saya bilang, aduh kalau online kamu nggak bisa terima hosting kan? Itu kan tubuh Kristus. Dia cuma liatinnya, perlu ya terima hosting. Jawab apa? Berarti kan dia, aduh, terima hosting perlu. Dan zaman sekarang itu kalau udah pakai yang apa tuh yang virtual itu kan, iya. itu bisa kayak nerima hosting. Padahal enggak Jadi gitu kan? pemahaman teologinya orang tua juga jadi ditantang ya. Betul, betul. Tuh kan Iya, dari seksualitas, spiritualitas dan banyak deh, Mbak. Banyak banget yang harus dipelajari oleh orang tua. Jadi menarik. orang tua itu nggak bisa belagu sama anak. Makanya itu pentingnya tadi ya, Iya, memastikan bahwa anak itu paham bahwa orang tuanya tuh satu tim sama dia. Jadi yes. meskipun orang tuanya nggak tahu, tapi orang tua tuh tetap bisa diajak sebagai teman ngobrol ya. Teman Betul. sama-sama cari tahu, teman sama-sama belajar. Ya itu Yes, jadi apa? em, menjadi bekal yang penting ya untuk sangat. itu tadi supaya santi-santi yang lain itu bisa tercegah ya karena komunikasinya tuh terbuka, enak dengan orang dewasa di sekitarnya. Mungkin dengan tantenya, kalau dia lagi pas kayak Santi gitu ngekos, apa pindah dari Semarang, atau yang masih tinggal dengan orang tuanya. Iya, bahkan. Karena seringkali ya masih tinggal sama orang tuanya pun juga hmm, kehadirannya sih hadir. Cuman Hmm. mentalnya tuh seperti menjauh. Misalnya lagi makan bareng, masing-masing pengen gadget sendiri gitu. Jadi hadir tapi tidak hadir. Nah, kayak gini kan kalau menjadi kebiasaan, jadi kan terbiasa dengan itu. Nah, itu lama-lama tuh hubungannya itu kemudian saling makin menjauh. Nah, pada saat menjauh, Toto udah agak sulit tertolong gitu kan jadinya, gitu Jadi Mbak. sudah membentuk kebiasaan, dia mencari Jadi biasa. temannya daripada orang tuanya. Ya Yes, yes. kebayang-kebayang situasinya jadi rumitnya tuh di situ ya Mbak Ani. Iya, ya rumitnya di situ. Nah, berkaitan dengan kalau tadi kan lebih ke aspek ininya ya Mbak Ani, lebih ke aspek apa sih psikologisnya gitu. Mungkin dari aspek keterampilan berinternet itu juga perlu ada ini ya, ada edukasi gitu. Kalau dari Mbak Ani Iya, gimana? saya tuh Keamanan berinternet gitu kan ya, apa literasi digital istilah sekarang. cara-cara ya. Aku tuh Mm-mm. eh, pernah apa apa ya? Ada anak konseling lah gitu. Terus dia bahkan dia yang nanya, "Si tante gimana sih supaya aku apa maksudnya kan dia juga khawatir ya diakses gitu ya." Eh Sebetulnya memang penting sekali ya untuk paham tentang bagaimana menggunakan internet itu. Kita kan selalu dibilang ya
misalnya kayak password gitu ya. Mm-mm. Password itu kan juga kadang-kadang ada yang bilang eh, ganti dong periodik gitu. Terus kalau misalnya punya beberapa, passwordnya jangan sama deh gitu loh misalnya ya. Terus jangan membuka membuka diri kita sedemikian terbuka deh sampai dengan alamat, kemudian bahkan nomor account bank dan sebagainya. Itu kan mesti dijaga baik ya, supaya kita tidak mudah terakses dari luar. Dan juga yang sangat diwanti-wanti adalah kalau kita udah kemasukan, misalnya ini ada yang masukin ke kita, terus tiba-tiba kita nggak kenal, dia masuk, ngajak ngomong gitu, mulai nanya ini, nanya itu dengan ramah gitu, akhirnya ngajak ketemuan, itu kan udah kebablasan. Pada saat dia pertama kali masuk aja seharusnya udah jangan ditangkepin kalau kita nggak kenal, gitu kan. Nah itu juga Iya. menjadi penting. Terus juga nggak usah eh, apa sok bukan istilah saya itu suka melebarkan sosial dengan ngobrol sama orang lain, datang ke sesuatu yang sendirian ke tempat yang kita nggak tahu itu apa gitu. Karena dari medsos kenal ini terus rasanya seperti udah akrab dan sebagainya. Nah, yang kayak gini-gini yang kita harus jaga. Kenapa? Itu tempat yang sangat mudah bagi para predator, saya anggap predator ya, untuk menemukan korbannya. Nah, cara-cara berinternet ini juga harus dipahami dan orang tua harus kasih tahu kepada anaknya. Ini contohnya. Eh, anak saya kan punya handphone. Mm-mm. Tadinya masing-masing punya dua. Saya bilang, ibu nggak mau kalau kalian punya dua. Terlalu banyak. Satu aja. Nah, akhirnya udah satu. Terus suatu saat, saya agak kepo nih. Pengen tahu dong password kamu apa? Anak saya mau dia. Aku waktu itu dua, ibu minta satu, aku udah satu. Sekarang ibu minta password. Terus nanti ibu bukain semua handphone aku. Boleh nggak kalau aku nggak kasih? Dengan tegas loh anak saya begitu. Saya oh ya udah nggak usah. Nah, aduh, oh, tadi mbak agak ini saya itu unstable ya internet saya. Kalau Masih kamu terdengar. begini, berarti kamu sama sekali tidak boleh. Nah, di situ kan tempat kita mengedukasi anak tentang bagaimana berinternet. Kamu nggak boleh ya kasih keluar ya, misalnya kayak gitu. Kamu jangan buka diri ya tentang data-datamu gitu ya. Terus, ya ya aku tahu. Kayak gitu yang sebetulnya untuk mengetahui batasan-batasan anak kita tuh udah on apa di dalam ininya apa sih sini tuh tempatnya gitu nggak keluar Gitu. dari Mm-mm. koridor ya ampun mau ngomong koridor susah amat ya. Udah di sini nggak keluar di sini pada koridornya tetapi itu kan nggak bisa cuma sekali Iya. mesti nanti ditanyain lagi diingetin lagi misalnya seperti itu dan ini nggak boleh bosen orang tua atau orang yang memang melindungi anak itu ya Iya. gitu saya pikir sih Jadi ulang-ulang terus ya kadang itu iya diulang-ulang melelahkannya mungkin di betul situ. melelahkan membosankan tapi nggak boleh. Tapi biasanya yang lelah dan bosan itu bukan kita orang tuanya, anaknya yang denger. Anaknya juga. Anaknya yang bosan denger. Tuh lagi yang diomongin. Nah, mungkin eh, saya sempat ingat ya Mbak Ani pernah cerita tentang boundaries ya. Boundaries ya. Nah, apa ketika berinteraksi secara digital gitu, untuk kita tahu, eh, untuk kita bisa memasang batasan gitu. Boundaries. Sejauh mana sih sesuatu itu dianggap sebagai pelecehan seksual misalnya? Sejauh mana ini tuh sudah seharusnya kita udah nggak perlu nanggepin lagi karena ini tuh udah kayaknya nih niatnya udah nggak baik atau apa gitu. Itu kan Ya, kadang sebagai orang tua atau sebagai anak tuh kadang eh, berusaha ramah ya kita sebagai orang Indonesia kan pengennya itu ramah. kebablasan ya. Ya, nah Mbak Ini Ani didengar. ada Iya, sedikit apa? eh, Tips kan trik ada gitu. Mbak istilahnya tuh kalau anak zaman sekarang atau di ini tuh namanya sexting ya, sexting. Mm-mm, Nah, mm-mm. sexting itu kan yang tadi sedikit udah saya sampaikan sebetulnya eh,
misalnya ada orang yang menyapa gitu ya, menyapa, eh aku ngelihat kamu loh waktu di ini, berarti anak ini udah diincar, waktu di sekolah aku lihat kamu lah gitu, terus kamu, terus aku kok kayaknya kamu kelihatannya capek banget sih, misalnya kayak gitu ya. Jadi Ya, mulai dari situ tuh mesti hati-hati. Freeze ya, Mbak Stella. Mbak iya. Stella tadi freeze atau aku yang freeze? Mbak Stella Tadi freeze ya? Mbak Ani Atau aku yang agak freeze? keputus-putus. Iya, ini kayaknya unstable nih, ya. Ya, jadi Ya itu nggak apa-apa. boundariesnya itu adalah orang yang tidak dikenal masuk itu udah jadi boundaries. Harus jadi batasan yang tidak usah direspon. Apapun sebaik-baiknya dia nggak usah direspon deh. Kalau zaman dulu itu kan, zaman dulu waktu saya masih kecil, itu kan ada yang namanya sahabat pena gitu ya. Sahabat pena itu kan bisa Iya, kita iya. nggak tahu tuh orangnya kayak gimana, ya udah sahabat pena. Dengan Kalau sekarang, surat-suratan ya. iya. Kalau sekarang kan udah, kalau sahabat pena kan pakai waktu gitu. Kalau ini kan langsung tek pada saat itu juga kita dapat. Nah itu jadikan aja boundaries. Jadi sexting itu kalau itu sekali ditanggapin, dia kemudian tahu bahwa ini gampang. Nah kalau udah kepegang, itu si orang yang memang si predator itu jago banget karena untuk bisa membawa si korban ini untuk terus lekat dengan dia. Eh, mungkin nggak ketemu nih, cuman ngikutin apa yang disampaikan dalam kata-kata yang indah itu, sampai anak itu merasa nyaman, terikat, disuruh ngapain aja mau. Sampai seperti yang tadi kasusnya Santi, ada di mana dia topless, itu Iya, kan pasti diminta. Pertamanya pasti dia mau. Awalnya malu, tapi akhirnya mau karena kemudian dipuji segala macam. Jadi nggak malu lagi. Akhirnya dia baru terasa bahwa dia kemudian dikerjain, karena terus diancam, lo kalau nggak gini gue sebarin di foto lo, iya. kan gitu kan Fotonya ngomongnya udah biasanya gitu. punya. Fotomu akan aku sebarkan, semua orang seluruh dunia tahu misalnya payudaramu atau apamu gitu loh. Nah yang kayak gitu-gitu tuh yang menjadi boundaries. Jadi boundariesnya adalah sebenarnya paling awal adalah jangan tanggapin apabila ada orang yang masuk ke dalam ini kita, karena itu yang paling awal dia masukin. Kemudian tentu saja boundariesnya juga kadang-kadang kan pelecehan itu kan terjadi juga nggak sekaligus. Apalagi kalau pelecehan itu udah bentuknya seperti cyberbullying dengan banyak orang gitu ya. Itu kan juga mesti sangat hati-hati. Dan kalau ada batasan yang dilanggar itu, berarti jangan selesaikan sendirian. Hmm, Harus pergi cari bantuan. ya. Gitu. Itu yang paling juga harus diingat. Gitu Mbak Nah, Stella. itu Mbak Ani. Ini sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Oh iya, cepet amat ya. Nggak nggak kerasa kerasa. ya Mbak. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, itu apa nih yang bisa dilakukan nih Mbak Ani? Kalau sudah terlanjur anak kita menjadi Aduh, korban. Ini kalau udah memang, terlanjur ya. ini memang sangat disayangkan sih. Tapi kita kan perlu tahu juga ya, kalau sudah terlanjur, apa yang bisa dilakukan nih kira-kira? Persis Iya. yang tadi Mbak Ani sampaikan. Mencari Seperti yang tadi saya bilang, aduh dengar ceritanya Santi gitu ya. Aku bisa ngerasain, aduh pedih banget nih jadi orang tuanya ya. Apa yang bisa kita lakukan? Nggak banyak yang bisa kita lakukan secara step-stepnya, tapi mungkin setiap satu step itu kita bisa lakukan secara mendalamnya. Misalnya gini, coba ajak bicara. Anak udah terlanjur, kita udah tahu, ajak bicara dari hati ke hati pada saat anak udah mulai mau bercerita. Dengarkan dan usahakan kita menjadi sangat tenang. Hati kita boleh berkobar-kobar bergemuruh hati. Cuman iya, ekspresi kita tetap tenang sampai anak tahu bahwa kita tenang, tetap menyayangi dia, tetap memperhatikan dia. Pada saat kita mengajak berbicara, anak pasti merasa diperhatikan. Nah, itu menjadi penting. Pertama itu. Dan dukung dia, selalu dukung. Karena dukungan itu akan membuat mereka merasa aman dan merasa dicintai. Nah, dukung anakmu dengan sungguh-sungguh melalui
eh, komunikasi. Bahkan komunikasi itu nggak harus selalu ngomong. Kita hanya menemani saja Iya. sampai dia kemudian tenang. Kalau dia mau kita peluk, kita peluk. Kalau nggak mau kita pegang tangannya. Nggak mau pegang tangannya kita temenin. Karena rasanya sakit loh jadi korban eh, medsos atau apalagi kekerasan seksualnya ya. Nah yang ketiga yang tadi saya katakan, kalau nggak salah saya tadi depan bilang nih, cari bantuan, nggak usah ragu, cari bantuan. Kalau nggak salah kemarin atau tadi ya, Mbak pernah bilang tentang SafeNet. Itu Mm-mm. SafeNet mungkin bisa dicoba, apalagi mungkin itu bisa membantu. Kemudian apalagi rasanya sih banyak ya Mbak. Apalagi ya Mbak yang bisa membantu untuk Sapa profesional satu dua profesional. sembilan ya, dari Komnas Apa? Perempuan. Sapa Dari Komnas 129 ya. NASA apa? Sapa, Sapa. Sapa SAPA. 129. SafeNet, kemudian saya baca hukumonline.com, terus apa Connect, itu kan kita bisa cari di situ. Atau memang, ya memang dari teman-teman, kalau kita nggak tahu kita tanya teman. Kadang-kadang kalau Mm-mm. kita yang dapat masalah terus kemerungsung ya, kita nggak Iya. tahu nih, aduh, kita tanya teman. Dan itu pasti ada. Dan akhirnya ya udah, laporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang bahwa anakku jadi korban kekerasan seksual digital. Nanti yang berwenang itu akan memberikan langkah-langkahnya. Tapi ingat, semua jejak digital jangan hilang karena itu bukti. Biasanya diminta tuh jejak digitalnya, terus platformnya itu biasanya diinformasikan, misalnya dia pakai apa nih WA atau apa gitu ya, atau Instagram kali atau apa, itu akan didatengin tuh yang paling atasnya, terus dibilangin akun ini tolong diblok misalnya kayak gitu dan sebagainya. Jadi cuma bisa begitu doang. Tapi kemudian nanti kalau dengan data-data yang ada, kita bawa ke ranah hukum, nanti akan dibantu, nanti kemudian mungkin kalau memang mau akan disediakan misalnya pengacara atau apa, kalau orangnya ini bisa ketangkep. Kalau ya akan ada korban-korban lainnya. Jadi sebetulnya sih kalau anak kita sudah terlanjur jadi korban medsos, harusnya sih kalau saya sih tidak memilih diam. Saya akan melindungi dia, saya akan mencari bantuan, dan kemudian selain juga menyelamatkan anak saya, juga menyelamatkan agar tidak terjadi pada orang-orang lain. Itu kan yang paling penting. Gitu Mbak Stella. Mudah-mudahan waktunya cukup nih. Iya. Semoga apa yang Mbak Ani sudah sampaikan ini dapat membawa manfaat ya untuk Hmm. terutama untuk Ibu Marla dan juga Ibu Mira di tengah kekhawatiran dan mungkin kekalutannya ya Ibu menemukan Marla dan Maria. ya menemukan Santi. Mira. Ya, semoga semua sahabat Mozaik Keluarga Katolik yang lain juga mendapatkan manfaat ya dari perbincangan kita di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Mbak Ani untuk semua apa insight-insight menariknya. Tentu tips-tips yang bisa Mbak Ani bagikan ini juga merupakan bagian dari praktisi panjang sebagai psikolog. Mbak Ani mendengarkan berbagai kasus di tengah masyarakat kita saat Iya ini, banyak banget. tantangan dunia digital dan sebagainya. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengingatkan kembali sahabat Mozaik Keluarga Katolik, jika ingin berbagi cerita, pengalaman, atau ingin mengusulkan topik bagi Mozaik Keluarga Katolik untuk dibahas, bisa mengirimkan melalui kolom komentar di YouTube channel KAJ Radio Line atau bisa juga melalui email mkk01 kajrl@gmail.com atau tadi melalui WhatsApp di nomor 0815 4259 6969. Tentu semua eh, cerita, semua sharing yang dibagikan pada kami akan kami jaga kerahasiaannya, akan kami samarkan nama-namanya sebelum kami bahas di pertemuan ini. Topik-topik yang terpilih tentunya akan sangat kami jaga ya kerahasiaannya, dan ingat juga untuk mensubscribe akun GoPlay Tomsos KAJ atau akun YouTube channel kami di KAJ Radio Line supaya tidak terlewatkan tayangan Mozaik Keluarga Katolik lain. Terima kasih untuk kebersamaan kita, Mbak Ani, di em, di mana tadi Mbak? Di
Di Salatiga. Salatiga. Saya ingetnya di Semarang itu bukan Santi, Deket, bukan. deket, deket. Mbak Ani di Salatiga. Juga para kru tim operator kami yang sudah sangat berdedikasi di belakang layar memastikan siaran ini berjalan lancar. Ada Lucy Hartono dan juga Maria Natali. Terima kasih banyak untuk pelayanan yang sudah dilakukan sehingga siaran ini berjalan lancar. Saya Stella Anjani, pamit undur diri. Jangan lupa, membangun bangsa dimulai dari keluarga. Sampai jumpa.